Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMK Negeri Pertanian Karawang. Hari ini bertemu kembali dengan Bapak ya untuk membahas mengenai materi baru yaitu sistem pengapian elektronik. Ya, Bapak di sini menggunakan media Canva. Ya, media Canva ini medianya cukup menarik ya, tidak banyak animasi dan bagi Bapak Ibu yang sedang menempuh program PPG barangkali ini bisa digunakan ya sebagai media ajar karena selain animasinya banyak, ya ini juga bobot penilaiannya cukup besar ya untuk menunjang kesuksesan Bapak Ibu dalam program PPG nanti. Ya, kompetensi dasar ya, kompetensi dasarnya ini ada di 315 ya. Menganalisis gangguan sistem pengapian elektronik. Kemudian di indikator pencapaian kompetensi keterampilan ada di 415 ya, memperbaiki sistem pengapian elektronik. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengapian. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja sistem pengapian. Yang ketiga, memeriksa, merawat, dan memperbaiki sistem pengapian. Instrumen penilaian, ya nanti ada diskusi, mohon lebih aktif ya seluruh siswa. Tanggung jawab, kerjasama, ketepatan waktu pengerjaan, disiplin, dan keselamatan kerja. Sekarang kita akan mulai dengan membentuk kelompok, ya, karena ada 20 orang, ya berarti kita akan bagi menjadi 4, ya berisi 5 orang, ya. Silakan berhitung, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang 1 kebagian 1 itu akan otomatis menjadi kelompok 1, yang kebagian 2 akan menjadi otomatis kelompok 2, dan seterusnya. Cukup jelas ya? Baik, silakan dilakukan. Oke, terima kasih. Sudah tertutup ya? Baik. Prinsip pembakaran. Ya, dulu Anda pernah belajar di SD atau di SMP, ada yang disebut dengan teori segitiga api. Ya, untuk terjadinya proses pembakaran ini wajib ada oksigen yang pertama, yang kedua suhu yang sesuai, yang ketiga adalah bahan bakar. Tidak boleh ada satupun dari 3 unsur ini yang kurang. Kalau kurang satu maka tidak akan terjadi proses pembakaran. Ya, misalkan oksigen tidak ada. Oksigen tidak ada, ya Anda keluar angkasa, oksigennya tipis, itu nggak bisa melakukan pembakaran. Oksigennya ada, suhu yang sesuai ada, apinya ada, ya bahan yang dibakarnya tidak ada, itu juga tidak bisa. Jelas ya? Nah, kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan sistem pengapian? Boleh berpendapat? Pernah dengar sistem pengapian? Oke, bagus. Silakan. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, betul. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, ya sistem pengapian ini berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api di dalam ruang bakar. Ya, karena motor itu termasuk internal combustion engine, ya, jadi harus ada percikan bunga api di dalam ruang bakar supaya terjadi proses pembakaran. Nah, ini ada foto, ya, seorang pria sedang ada di pinggir jalan memperbaiki motor nampaknya ini ya. Apa yang salah dengan sepeda motornya? Begitu dicek, ini ya laporannya, sepeda motornya mati total, pas dicek tidak ada pengapian di busi. Kira-kira apa masalahnya? Itu masalah yang pertama. Nah, yang kedua, ini ada beberapa busi, ada 9 busi. Kira-kira menurut kalian, ya, busi yang normal ini busi yang nomor berapa? Tolong didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Bagi yang membutuhkan referensi boleh browsing, ya, boleh googling, atau silahkan lihat modul ajar yang sudah Bapak berikan ya di grup. Boleh juga Anda men-scan QR yang ada di layar. Oke, cukup jelas ya? 15 menit cukup waktunya? Oke, 15 menit. Setelah itu dikumpulkan. Ya, kalau ada waktu nanti kita presentasikan. Ya, busi yang normal ini adalah busi yang nomor 1 ya. 1. Oke, tadi banyak yang bilang ini busi nomor 5 ya. Yang nomor 1 ini. Kalau nomor 5 ini terlalu bersih. Ini bahan bakarnya kurang. Campurannya terlalu kurus ya. Ini biasanya motor panas ini ya kalau seperti ini. Irit tapi panas ya. Next. Komponen sistem pengapian ya. Pertama ada baterai. Nah, ini baterainya aki ya. Kemudian yang kedua kunci kontak. Nah, yang ketiga apa ini? Oke, betul sekali. Spool ya, dan ini apa nih yang kecil ya? Ya, betul, pickup coil ya. Yang ketiga, yang keempat sorry. Yang keempat ini adalah coil pengapian. Ya, ini cangklong busi, kemudian CDI, dan yang terakhir adalah busi. Komponennya, ada yang boleh berpendapat silahkan. Aki ini untuk apa?
Ya, bagus sekali. Bagus, bagus. Ya, terima kasih. Bagus ya. Next. Nah, kalau dirangkai, dia akan seperti ini nanti urutannya. Ya, ini tipe pengapian AC. Ya, sumber arusnya diambil dari spool. Ya. Nah, kalau benda aslinya kurang lebih seperti ini nih. Ya, ini dari spool. Ya, ini pickup coil. Ini hubungan kunci kontak. CDI. Ignition coil dan busi. Next. Ini Bapak punya grafis ya. Ini konstruksi sepeda motor 4 langkah. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya, kalau 4 langkah itu memiliki 4 stroke berarti ya. Langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Ya, langkah hisap ini bergeraknya piston dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang kedua adalah langkah kompresi. Ada yang buat pendapat? Silakan, langkah kompresi bisa menjelaskan. Di kompresi ini bergeraknya piston dari TMB ke TMA, ya, kemudian kedua katup tertutup. Yang ini ya, kedua katup tertutup. Di akhir langkah kompresi terjadi percikan bunga api di busi. Nah ini, ya, sistem pengapian ini nih, kuncinya di sini dia. Yang bertanggung jawab terhadap percikan bunga api di akhir langkah kompresi adalah sistem pengapian. Ya, selanjutnya terjadi pembakaran, itu biasa disebut langkah usaha, dan terakhir langkah buang dan seterusnya. Nah, secara sumber tenaga, pengapian baterai itu dibagi menjadi pengapian itu menjadi dua, ya, ada pengapian baterai, ada pengapian magneto. Ya, ini yang pertama di pengapian baterai itu dibagi 4, ada pengapian baterai dengan platina, ada pengapian semi transistor dengan platina, kemudian pengapian full transistor tanpa platina, pengapian DC CDI. Ya, kalau platina-platina ini udah nggak dipakai lagi ya, karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, banyak teknologi yang lebih bagus. Yang kedua pengapian magneto, ini bagi 3, ada pengapian magneto dengan platina, ada pengapian AC dengan platina, pengapian CDI tanpa platina. Nah, ini jadul ya, teknologi jadul, ada baterai, kemudian kunci kontak, coil pengapian, kondenser. Nah, ini ada platina. Kalau masih yang bingung tadi platina itu seperti apa ini platina? Ya, breaker point. Ini spark plug atau busi ya. Ini kabel tegangan tinggi. Ini kita tidak bahas lagi karena ya kemarin sudah kita bahas materi ini. Nah, ini ada 2 gambar ya. Yang di atas ini adalah sumber pengapiannya, pengapian magnet CDI dengan arus DC. Ya, jadi dari aki dia masuk ke dalam CDI ya. Kalau yang di bawah ini dari magnet masuk ke CDI, itu bedanya. Yang di atas ini diambil dari baterai sumber arusnya. Kalau ini diambil dari spool. Jelas ya? Next. Nah, ini pengapian transistor. Ya, pengapian transistor seperti ini. Posisi on. Ya, belum ada pengapian. Posisi ketika ada pengapian itu, ya, si transistor ini mendapatkan arus ya ke B untuk menutup C ke E ya, basis kolektor emitor ya. Ketika E ini diputus ya, maka terjadi induksi mutual di coil, terjadi percikan bunga api di busi. Ya, Bapak, mohon maaf ini ngajarnya cepat karena perekamannya ini hanya terbatas 10 menit saja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu dan siswa-siswa sekalian yang menyimak video ini. Nah, sekarang tugasnya kita berdiskusi ya, diskusikan di kelompokmu kerusakan apa yang biasa terjadi di sistem pengapian sepeda motor ya. Diisi di atas ini ada berapa kerusakan, misalkan tadi seperti businya mati atau pengapiannya merah ya. Akar penyebab masalahnya apa ya. Yang ketiga adalah alternatif solusi atau cara memperbaikinya ya. Bapak berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi. Setelah selesai dipresentasikan di depan kelas, nanti kelompok 1 akan dikomentari oleh kelompok 2, kelompok 2 dikomentari oleh kelompok 3, dan seterusnya ya. Berarti yang terakhir itu kelompok 4 akan dikomentari oleh kelompok 1 ya. Cukup jelas tugasnya ya. Nah, untuk selanjutnya ya, karena waktu juga yang membatasi kita, kalian silakan download ya LKPD untuk sistem pengapian di pertemuan kedua ya. Kalian bisa scan di sini ya, scan QR yang ada di